labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin, birahmatika ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan tausiah ibu-ibu, sekarang ini kan kita sudah berada di bulan Zulhijjah, orang melaksanakan ibadah haji ya. Jadi bersyukur juga kita, alhamdulillah. Jadi sebelum kita memberikan tausiah nantinya, kiat atau cara menggapai haji yang mabrur, kita bertalbiyah bu, disunatkan. Karena mungkin selama kita mengaji kan belum pernah. Tujuannya bu, bagi yang sudah berangkat haji, mudah-mudahan sudah diberikan lagi rezekinya, bisa memberangkatkan orang lain, saudaranya. Bagi yang belum bisa berangkat, insya Allah supaya mudah-mudahan dimurahkan Tuhan rezekinya bisa berangkat pula. Ya. Nah, ikuti nanti saya bu, termasuk Ustadz Saryaman dan juga Mus'af. Karena memang rukun Islam yang 5 itu kan memang wajib bu bagi yang mampu ya. Nah, mari kita mulai bu ya. Labbaik Allahumma labbaik. Allah. Wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin, birahmatika ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan izinnya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Sebagaimana biasa, seraya kita silaturahmi sekaligus melanjutkan kembali rutinitas kita, yaitu zikir tausiah
dan juga sholat tasbih dengan doa. Mudah-mudahan semoga apa yang kita uraikan dan yang kita dapat pada hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan semoga kita semua yang hadir beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Ustadz kita yang kita hormati dan kita muliakan, para grup YouTube, begitu juga ibu-ibu serta hadirin yang dimuliakan Allah. Setiap orang Bu pasti akan menginginkan kalau bisa hajinya Bu supaya haji yang mabrur atau hajjah yang mabrur. Itulah sebabnya Bu, kalau kita tersebut melaksanakan ibadah haji, kalau bisa jangan berniat lagi 2, 3, 4 kali. Karena nanti dikhawatirkan tersebut, kan yang pertama itunya Bu yang wajib. 2, 3, 4, 5 kali memang boleh-boleh saja, tapi sunat hukumnya Bu. Oleh sebab itulah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 92 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkahul Mukarramah atau juga Madinatul Munawwarah dengan catatan Bu, man istata'a bagi orang-orang yang mampu. Mampu itu Bu, mampu ongkos pergi, mampu ongkos pulang, mampu juga saudara hadir kesehatannya. Ongkos kita pergi pun kalau nggak ada ongkos pulang, enggak juga boleh Bu. Itu maka dibuat travel, kalau kita ongkos harus pergi pulang. Makanya tidak sah Bu haji kalau berutang, nggak sah. Nggak boleh pun saudara hadirin. Tapi saya main jula-jula Pak Ustadz, boleh, tapi yang terakhir nari. Yang kedua, ketiga tak boleh, karena mesti berutang. Boleh talangan Pak Ustadz dengan bank tersebut, boleh, tapi dengan syarat lunas dulu. Kalau nggak lunas nggak boleh Bu, nggak sah hajinya Bu. Itulah sebabnya, misalnya kita mau berangkat tahun ini kurang 5 juta lagi, ada kawan kompak, ada apa? Tolong kenapa sih pinjami? Kurang 5 juta lagi, hop, tidak sah saudara hadirin. Ya. Itulah sebabnya Bu, ini untuk mengingatkan, apalagi kita Bu pada tauhid tasawuf. Siapa tahu nanti, entah tahun-tahun depan ada berangkat Bu, kita bikin acara syukuran, kalau bisa jangan mengharap amplop Bu. Tidak boleh saudara hadirin. Kalau nggak mampu nggak usah buat. Ya. Terkecuali kita pengajian ada yang mau berangkat, kita berikan Bu hadiah. Itu boleh. Kita berikan mukena, nggak usah cantik kali, ya mukena sutra itu aja udah. Yang dari Bukit Tinggi sudah hadirin ya. Nah ini syarat orang mau pergi haji Bu ya. Kalau bisa tadi janganlah mati kita dulu kalau belum haji. Rukun Islam yang 5 ya. Tadi Ustadz Saryaman kan kita semua bakal mau mati. Memang betul. Semua orang mau mati pasti ya. Cuman kan problemnya mati itu tidak tahu kita kapan. Inilah gunanya Bu belajar tasawuf itu Bu. Kalau bisa sebelum kita pindah ke perumahan Sukabumi Balikpapan, kita survei dulu Bu ke sana. Survei dulu. Ya, lu apa bisa Bu Ustaz? Bisa kalau tahu jalannya. Kalau nggak tahu jalannya memang ya kemari pun tak bisa. Ya. Kan alam barzah itu Bu sama juga dengan dunia ini Bu, sama. Rumahnya pun sama Bu, cuman beda modelnya. Tipe-tipenya sama juga. Ada yang tipe 120, ada yang 20, ada yang 45, ada yang 70 sama. Ya tergantung kita mengkaplingnya dari sini. Ya. Tapi kalau amalan kita memang cuman ya sholat witir tadi 1 rakaat, memang nggak dapat lah. Kalau 1 rakaat kan, malaikat pun malas nyatatnya. Berapa rakaat dia? 1 rakaat, tapi nggak khusyuk, nggak diterima Bu. Itulah makanya beramal ibadah itu walaupun 2 rakaat, sholat duha lebih bagus tersebut 4 rakaat. Belajar nipu syaitan begitu Bu. Kalau malas kita 2 rakaat, bantai 4.
Malas 4, bantai 6. Lama-lama muak dia nengok awak, saudara hadirin. Ini orang gila katanya. Ya. Nah, oleh sebab itulah, apa Pak Ustadz syarat-syaratnya supaya tersebut haji kita mabrur? Surat Al-Baqarah ayat 197 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji bu sudah ditentukan waktunya, harus bulan Zulhijjah. Kalau ibu-ibu pun mau kepingin haji, pergi, tapi nanti tersebut lain bulannya enggak diterima, Bu. Diterenge pun enggak di sana, saudara hadirin. Makanya haji itu sudah ditentukan waktunya, Bu. Harus bulan Zulhijjah. Kan beda umroh dengan haji, Bu. Cuman 3 macamnya bedanya, Bu. Kalau haji ada melontar, ada parang Arafahnya, bermalam di Musdalifah. Yang lainnya hampir samanya semua itu, Bu. Dan perlu kita sadari, pergi ke Bukit Lawang, pergi ke Brastagi, pergi ke Sibolangit, beda, Bu, dengan pergi kita ke sana. Itulah bedanya. Kalau ke sana, ngutang pun besok ongkos, boleh, Bu. Boleh. Kenapa? Nggak ada syarat rukunnya, Bu. Kalau ke haji, ada syarat, ada rukunnya. Ya. Nah, oleh sebab itulah kata Allah, supaya haji kita mabrur, al-hajju asyhurum ma'lumat. Ya. Haji sudah ditentukan Allah waktunya ataupun situasi bulannya. Bila kamu ingin haji kata Allah, maka berniatlah semata-mata karena Allah. Jangan niat 2 kali, Bu. Banyak orang begitu. Nanti kalau nggak mabruri, tahun ini saya mau berangkatlah tahun depan lagi. Memang banyak duitnya. Duitnya aja entah berapa koper, saudara hadirin. Tapi ingat, kita berangkat yang pertama dengan yang kedua seterusnya, Bu. Beda antara langit dengan bumi, Bu. Beda. Kalau kita berangkat lagi yang kedua, ketiga dan seterusnya, Bu. Kalau ada saudara kita, Bu, yang miskin, Bu, lebih bagus membantu itu, Bu. Lebih bagus. Cuman problemnya, belum semua orang sampai iktikat keyakinannya seperti itu. Sayanglah Pak Ustadz kalau dikasihkan sama dia. Nah, ini dia. Inilah maka saya ajari ibu-ibu itu. Kalau naruh duit ke kotak itu, apalagi kaleng kotaknya, jangan sampai bunyi. Kenapa? Saking takutnya kita ujuk, Bu. Kenapa? Dengar, Bu, malaikat. Kalau orang udahlah pasti dengar. Malaikat aja kalau bisa jangan sampai dengar. Ya. Nah, begitu juga kita beribadah itu, Bu. Lebih afdol membantu tersebut saudara kita yang miskin tuh, Bu, atau kita berikan duitnya dia berangkat haji ketimbang kita, Bu. Tapi ini belum semua. Kalau travel itu, Bu, memang begitu marketnya, Bu. Bolak-balik pergi sekian pahalanya. Tengok orang travel, Bu Ustadz, banyak yang nanti stroke saudara hadirin ujungnya. Tengok orang nggak percaya. Walaupun 10 kali dia pergi haji, Bu, dia bukan haji karena Allah lagi, tapi karena bisnis saudara hadirin. Ya, makanya pernah beberapa travel saya tawarkan, saya mau membuat manasik haji, saya bilang, tapi dengan syarat, Bapak aja Ustadz aja yang berangkat, saya nggak usah berangkat. Tapi dengan syarat, seluruh yang saya ajari manasik hajinya, jangan dipungut lagi biaya untuk tersebut manasik hajinya, saya bilang. Maksudnya itulah amal ibadah kita, Bu, membantu. Supaya jangan lagi tersebut dipungut biaya manasik hajinya. Kan rata-rata 2 juta, Bu. Satu pun nggak ada yang mau, Bu. Kan enak Pak Ustadz berangkat tiap tahun. Saya tidak perlu itu berangkat tiap tahun, Bu. Karena bukan itu yang perlu. Memberangkatkan orang kalau bisa kita, Bu. Duit keringat kita sendiri, Bu. Saudara kita, teman kita tersebut. Nah udah pergi, Bu. Diam-diam. Biar aku yang ngongkosi. Ini yang hebat tuh, Bu. Bukan tanggung-tanggung. Ya. Itu pahalanya. Dulu yang pernah saya bilang sama ibu-ibu, kan, entah di sini entah di mana, sudah pernah saya bernazar tersebut. Pada saat itu ada bisnis saya, memang nggak banyak pada saat itu. Kalau goal, insya Allah 10 miliar ada. Kan saya niatkan itu, Bu, 30 orang pergi haji. Sudah saya niatkan. Tapi alhamdulillah ketipu, saudara hadirin. Maksudnya ketipu bukan nggak ada duitnya itu, tapi dibawa orang itu duitnya. Kita pula memang nggak punya modal. Memang nggak punya modal kita, Bu. Ya. Orang modalnya karena Allah saja, saudara hadirin, pada saat itu. Alhamdulillah sampai sekarang peci saya lah 1, Bu, dia bawanya. Pinjam Pak Ustadz, pinjam Pak Ustadz. Nah, aku tengok ganteng juga Pak Ustadz kalau pakai peci. Ya. Baru tahu dia.
Nah ini saudara hadirin. Faman farada fihinnal hajja, maka bila kamu ingin pergi haji, berniatlah dengan benar. Ya. Saya udah berniat Pak Ustadz, cuman belum nabung. Bohong. Nabung dulu baru niatnya. Kapan mau pergi kalau gak nabung? Ingat lo Bu, tahun ini mulai, ini peraturan dari Departemen Agama Arab Saudi Bu. Lewat 65 tahun umurnya gak boleh haji Bu. Hah? Ngeri Bu sekarang, sedih. Saya syukur kali rasa saya Bu. 2008 berangkat sama istri, saudara hadirin. Ya, ya mudah-mudahan ibu-ibu berangkat juga. Makanya kawan-kawan tersebut yang pergi itu orang-orang di MUI, Pak Ustadz, anak-anak, kalau ada kawan-kawan, kalau bisa nabung sekarang. Karena insya Allah sampai 20 tahun sekarang baru bisa berangkat. Ya, 29 tahun kan? 20 tahun masih 49. Ya, kalau saya dulu berangkat Bu, tidak mau saya pingin berangkat. Banyak murid nyuruh berangkat Pak Ustadz, harus 2 orang. Kalau 2 orang mau saya. Iya, kok gitu? Memang kan mau. Kemudian yang kedua, berangkat Pak Ustadz, belum mau kalau belum punya rumah sendiri. Sudah punya rumah sendiri, belum mau saya berangkat kalau belum ada mobil. Kenapa? Jangan nyusahkan orang. Jadi maksudnya murid itu pun supaya mikir, iya juga ya. Nah, itu maksudnya. Jadi supaya dikasihnya rumah, supaya dikasihnya mobil, ya semuanya dikasih. Ya kalau berangkat aja kan gampang. Apa pergi sana berangkat, baru habis kontrak. Anak nanti coba. Ya? Habis kontraknya. Ya, baru nggak bisa. Tapi kalau kita berangkat, akhirnya artinya mampu itu Bu, menistatoa itu. Alhamdulillah pula. Dengan tekun kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ya, adalah satu orang murid Bu, belajarlah di rumah Bu. Belajar di rumah saya itu Bu komplek. Masih cantik rumah. Ya, kontrakan Ustadz Saryaman masih cantik. Pada saat 3 kopel Bu, yang macam gerbong kereta api itulah Bu. Asal datang alhamdulillah ya Pak Ustadz. Kenapa Pak? Kan dah enak di sini tinggal, di pinggir jalan besar. Alhamdulillah rumah sewa ada 2, kiri dan kanan. Hah? Dalam hati saya. Yang mana Pak? Loh ini kiri kanan? Bukan Pak. Ini aja yang kita tempati pun ngontrak. Hah? Yang benar Pak Ustadz? Iya. Dari mana duitnya? Kalau begitu carikan tanah Pak Ustadz. Dia ngomong. Ya, nanti sore saya bayar. Hah? Datang istri bilang, udah Pak cepat, lagi hangat. Iya pula saya pikir. Ya tahulah namanya perempuan, fulus. Kalau perempuan kan itunya apa ceritanya ya. Ustadz Saryaman kalau nggak bawa duit pulang, no time perlope. Bahaya saudara hadirin. Ya, ada Pak tanah. Waktu itu masih 9 kali 16. Berapa harganya Pak Ustadz? Sekian. Udah sore kita bayari. Subhanallah. Sore dibayari. Awak pun kaget, awak pikir main-main. Tapi Allah berkehendak. Tiba membangun tersebut, masing-masing ketua-ketua perwiritan pada teleponan, saudara hadirin. Ibu sudah salah niatnya, udahlah Pak, biar aja kita bangun. Yang penting nggak nyewa lagi, nggak siap pun nggak apa-apa, nggak belas. Jangan ngomong gitu, saya bilang. Nanti jadi doa. Banyak orang bangun rumah nggak siap-siap. Tempel sana, tempel sini, tempel sana, tempel sini. Ya itu doanya salah. Hah? Jadi pada saat tersebut seperti itu, teleponan semua murid-murid. Assalamualaikum Pak Ustaz, Waalaikumsalam. Kenapa? Kabarnya membangun rumah Pak Ustaz. Iya Pak Haji. Jadi kira-kira apa yang kurang lagi sekarang ini? Alhamdulillah Pak Haji, sampai sekarang semua masih kurang. Ya orang ditanya. Oh ditanya kurang? Ya udah. Besok datang sengnya, datang semennya. Ada yang lampunya listrik maksudnya. Ada yang airnya, ada yang teleponnya. Semua lengkap. Hah? Bukan tanggung kalau Allah berkehendak. Ya? Sudah punya rumah, belum juga berangkat haji. Karena kita malu. Ya? Alhamdulillah naik kereta astuti kesana kemari tersebut. Lapor sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rahman, Kau Maha Kaya Allah. Naik kereta, sepeda motor bukan enggak syukur ya Allah, cuman kadang-kadang bisa juga terkendala ya Allah. Kayak ngomong-ngomong kita, kalau panas sekali.
Kalau hujan, hujan semua, nggak bisa lagi. Kalaupun bisa sekali-sekali pakai mantel, tapi basah juga. Kalau memang bagus menurutmu ya Allah tetap seperti ini, terserah kau ya Allah. Tapi kalau bagus pakai mobil, mobil lah kurasa lebih bagus ya Allah. Udah, telepon kawan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Agaknya udah cocok Pak Ustaz diganti kereta. Inilah dia Pak, saya bilang. Macet-macet keretanya, saya bilang. Bukan maksudnya macet mesinnya, macet waktunya. Kan terlalu panas sekali kan macet. Kalau hujan pun kan macet. Ya? Apalagi panas sekali, haus kita. Minum Pak Sulaiman. Minum loh. Iya, ini satu-satu kita ini. Macet, bismillah. Iya, Ustaz Saliaman enggak haus dia. Masih muda. Si muda saudara hadirin ya. Alhamdulillah. Berapa katanya? Harga aja sekian Pak Ustaz. Dah. Transfer terus langsung Bu duit itu Bu. Demi Allah Bu. Ya Allah, kalau bisa berangkat haji ya Allah. Kalau enggak bisa reguler, haji plus pun enggak masalah ya Allah. Ya begitu dah. Ya memang begitulah istilah kita memeli Allah itu begitu Tuhan itu. Karena jangankan haji plus dari mana ya Allah duitnya. Tapi kalau memang bisa ya Allah tak bagus. Ya haji biasa reguler plus pun enggak apa-apa ya Allah. Sebulan kemudian telepon, Pak Ustaz 2008 urus. Bisa sanggup Pak Ustaz ngurusnya, sayang duitnya. Kemana Pak? Kita berangkat haji plus, harus plus katanya. Nggak enak kalau nggak plus katanya. Berapa satu orang kata itu? Pada saat itu Bu, 65 juta Pak satu orang, 4 orang. Berarti tersebut, subhanallah saya pikir. Menangis air mata kita netes Bu, bukan karena tersebut sedihnya, karena senangnya Bu. Nggak mungkin Bu rasanya, nggak mungkin Bu. Ya, kita dari ngajar-ngajar begini kan nggak mungkin perasaannya. Itulah sebabnya ngajar di mana-mana saya bilang tidak boleh Bu niatnya duit tak boleh. Tidak akan berkah. Ustadz pun tak boleh itu. Ya, makanya mau berapapun dikasih orang terserah orang. Yang penting jangan sampai nggak ada. Kenapa? Berdosa saudara hadirin. Ya iyalah. Jauh-jauh tersebut tengok. Ustaz Sariaman kan rumahnya sebelah Paya Lucu, Paya Pasir namanya. Payah ke sana berpasir-pasir saudara hadirin. Ya, masa dibiarkan begitu aja kan enggak mungkin. Kira-kira begitu. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat mutlak Bu yang pertama. Kalau mau ingin hajinya mabrur. Niatnya semata-mata karena Allah. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Syarat yang kedua Bu, jaga cangkem. Waktu pakaian ihram, kalau perempuan Bu enak, karena dibungkus kayak lemet semuanya Bu, nggak nampak. Yang susah itu Bu laki-laki, cuman 2 Bu. Selai ke atas, selai ke bawah, dalamnya tak ada Bu semua. Yang susah itu Bu kalau rukuk kita, semua Bu. Kadang-kadang orang-orang Iran tuh Bu, kan kadang-kadang mau melorot, nampak pusat Bu, batal. Ditarik ke atas. Tarik lama-lama, nampak pula lutut. Ya, beruntunglah Bu kalau pakaian ihram laki-laki, kalau pusatnya modelnya kayak ada kentangnya Bu, tinggal nyangkutkan saudara. Ya masing-masing orang pusatnya kan beda-beda. Nantilah tengok di rumah masing-masing ya kan. Banyak orang batal Bu, banyak. Karena kena dam, kena denda dia Bu. Kita tidak boleh cakap-cakap Bu masalah yang mengandung syahwat. Tak boleh Bu. Ya, jadi kayak mana kira-kira? Tak boleh. Itu makanya suami istri itu Bu saling ikhlas mengikhlaskan, salaman sebelum berangkat Bu. Saya tidak mau tahu apa yang nanti keperluanmu, saya pun juga mau tahu. Supaya apa? Nanti jangan berantem Bu. Ada orang Bu, saya dengar dari orang-orang yang berangkat, sibuk tersebut mau honeymoon saja mau kerjanya. Padahal udah tuanya Bu. Ya. Tuani semangat saja yang hebat Bu. Tak ada itu Bu. Semangat saja itu. Ya, kalau udah tua Bu. Nah ini kemudian juga jangan berbuat yang fasik. Bulu-bulu nggak boleh Bu. Cabuti bulu hidung, bulu ketiak segala, nggak boleh Bu. Bulu-bulu hewan nggak boleh Bu. Haji itu nggak boleh. Ya, maka itu di sana dipraktekkanlah di sini.
Jangankan sama manusia, sampai hewan aja pun nggak boleh. Salah. Nggak boleh, Bu. Ya, ngambil tempat pun siapa yang duluan nih yang dapat tersebut. Wah, ibu ini Bu. Nggak boleh. Jidala pilhad, tidak boleh Bu berbantah-bantah. Di Arab Saudi itu Bu, kan banyak seluruh penjuru dunia Bu. Di sanalah tahu kita Bu karakter manusia berbagai macam Bu. Ada yang sholatnya begini aja Bu, ada kayak orang kedinginan. Wih, iya Bu. Ada yang begini Bu, ada. Ada yang begini segala macam Bu. Ya. Nengok orang-orang negro tuh Bu, nggak boleh kita benci. Jangan sampai di dalam. Hitamnya ya Allah, jangan. Justru kalau nampak kita orang negro, ini. Cuman cantik atau tidak, walau alam. Pokoknya sana udah. Nah, dia senang kali Bu kalau kita berfoto dengan dia, senang kali dia. Nanti dia bawa juga ke kampungnya sana. Berfoto kita, dua-dua sama-sama ganteng. Cuman bedanya hitam satu, coklat satu. Kira-kira. Tidak boleh Bu berbantah-bantah. Banyak paham di sana Bu. Ini syarat. Syarat yang ketiga Bu, sabar. Banyak orang berangkat ke haji Bu, asik berantem aja Bu kerjanya. Betul saya bilang. Gara-gara apa? Cuman AC Bu. Gara-gara AC. Satu tahan AC, satu nggak tahan AC. Biasalah. Satu kan badan kampung, nggak tahan. Sama-sama tinggal di KL dia. Cuman KL ini, satu dia kalau lumpur, satu kampung lalang. Itu problemnya. Ya. Yang tahan AC dihidupkannya, nyenyak kawan tuh sampai ngorok. Ngoroknya pun beras tali kaban jahe, beras tali kabannya, saking nyenyaknya. Gelisah kawan. Nggak tahan AC, dimatikan kawan tuh AC itu. Baru nyenyak kawan tuh tidur tersebut. Yang tahan AC, buka baju kawan, panas, sampai tinggal satu tali, bukan dua tali lagi Bu, nampak. Ya. Kan banyak begitu baju Bu kan. Tutup auratnya dia Bu. Perempuan tutup aurat. Dibungkus semua. Cuman saking ketatnya meletek saudara hadirin. Ada yang meletek dari depan, dari belakang. Akhirnya bajunya bukan busana muslim. Tapi busana meletek saudara hadirin. Masing-masing lah kan. Tidak boleh. Tapi kalau di rumah Bu ada suami Bu. Itu dilarang Bu pakai baju Bu. Kalau yang abdolnya. Demi Allah Bu. Maaf, beri maaf, kita udah tua-tua Bu. Tidur Bu, sunnahnya kalau perempuan ada suami, tidak boleh Bu pakai celana yang dalam, tidak boleh. Sunnahnya Bu. Tapi banyak orang tak ngerti ini. Ya, itu sunnah yang sebenarnya Bu. Allah Pak Ustaz, udah tua kali bapak itu suamiku udah tua. Jangan bikin bau. Bukan persoalan tuanya. Ya, nanti Ustaz Saryaman merasakan kalau udah tua saudara hadirin. Itu sunnahnya. Cuman tidak semua ibu-ibu, perempuan, istri begitu Bu. Tidak ada yang mau. Udah tua tersebut. Kakek sana aja sana itu. Sibuk kali Bu. Itu awas hati-hati. Dosa. Banyak perempuan masuk neraka gara-gara nggak taat sama suaminya Bu. Sunnahnya Bu. Kalau ibu tersebut malam di rumah. Bajunya tersebut. Ya itu. Ya, kayak terawang kelambu itu yang bagus Bu. Iya Bu, betul saya bilang. Iya. Iya malam maksud tidur di rumah, kita di rumah, itu sunnahnya seperti itu Bu kalau perempuan. Pakai wangi-wangian. Karena memang disuruh. Supaya dari belakang wangi, dari samping wangi, dari depan wangi. Jangan semua tersebut nggak ada pakai, bahaya. Perempuan itu maka diumpamakan seperti bunga. Memang nggak kemana-mana dia kadang-kadang. Tapi sebenarnya jalannya bukan tanggung jauhnya. Ya bayangkan dari kamar ke dapur, ke ruang tempat, nyapu halaman. Mutar situ juga. Tapi capeknya minta ampun. Makanya cepat tua. Lah iya. Beranak meneh. Pirona 9. La ilaha illallah. Mandah pun suaminya. Beranak juga dia. Ya, sementara uang belanja kurang aja dibuat, macam mana gak cepat tua? Kurang aja. Perempuan itu tak ada bahan seperti bunga supaya awet muda. Beranak boleh tapi jauh buat jarak-jaraknya saudara hadirin. Sering dikasih pupuk. Tujuannya apa? Supaya subur. Ya, kalau subur kan maaf kata kan kembang semua dia. Belakang kembang, depan kembang, kiri kanan. Memang begitulah memang.
Ustaz kali, getik kali. Memang begitu yang sebenarnya. Kasih air tersebut supaya apa? Bagus, raut wajah turun bagus. Perempuan tuh begitu, sering ajak shopping, saudara hadirin, ke Sibolangit, kemana. Memang begitu yang sebenarnya. Jangan pibiok kemana-mana, tapi duitnya nggak ada. Sama juga, saudara hadirin. Dompetnya stroke, buntu semua. Ikut Bu ke sana, nggak bisa. Kenapa? Awak nggak sehat. Sebenarnya dia bukan nggak sehat, dompetnya stroke, itu masalahnya. Ya macam mana ya kan? Kalau saya Bu paham kali Bu. Saya kan jauh lebih tua Bu dari Ibu, karena paham saya Bu. Jadi saya mengerti betul tersebut situasi perempuan itu Bu. Ya. Ini kadang-kadang dimadu pula lagi dia, tapi nggak jelas. Sementara duitnya pun kurang. Macam mana nggak cepat tua Bu? Sampai sana pun nanti berbantah-bantah saja kerja Bu. Kami Bu pada saat berangkat Haji Plus, orang semua tempat tidurnya itu Bu, dua-dua, satu-satu. Maksudnya kalau kita Bu di Mekah tetap ampat, di Madinah juga tetap ampat. Nggak tahu saya. Ada Pak Ustadz sini, tafadhol sini aja Bu, kamarnya Pak Ustadz. Dua juga, jadi dua dia, dua saya. Ya satu kamar lah. Jadi ampat tempat tidurnya, bayangkan. Di Mekah pun begitu juga. Jadi istilahnya menambah tersebut nanti saksi, kata Ustaz Saryaman tadi kan, menambah saksi. Di sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Ya kan memang boleh, bukan tak boleh kalau malam hari. Mandi pun tekan tombol, air panas, air hangat, segala macam. Minum pun sampai 5 macam. Air putih, air zam-zam, air jus, air kopi, semua susu lengkap, saudara hadirin. Memang saya bilang enak lah memang. Ya. Nah inilah dilatih Bu, sabar tuh Bu. Supaya nanti pulang kita praktekkan Bu. Orang yang nggak sholat tasbih Bu, ini salah satu melatih diri kita supaya sabar Bu. Bayangkan rukunya lama, sujudnya lama, kalau nggak sabar pasti ngupat-ngupat. Kok lama kali Ustaz tuh bacanya? Apa sih yang dibacanya? Apa nggak gawat? Apa lewat waktu sujud? Kan sengaja saya lambatkan. Kalau yang terakhir, apa nggak dibereng-berengnya? Kok lama kali Ustaz nih? Tengok, belum juga lagi. Kan gawat kan, diintip-intip. Nah, diintip-intip saudara hadirin. Melatih diri kita supaya sabar. Sabar itu luar biasa saudara hadirin. Ibu datang dari rumah, kadang-kadang kan ada suaminya nggak izin ini Bu. Ada kadang-kadang, tapi diizinkan juga. Papi, udah pergi kau situ, pergi. Ada juga Bu. Kenapa? Kok begitu suaminya? Mungkin tadi malam pun servis kurang bagus. Ya nggak izin lah. Lah ya iyalah nggak izin lah suaminya. Coba sebelum pergi tersebut cium, rap-tap. Sana Pak agak jauh juga loh. Iya masuk ke dalam. Kadang-kadang mesti naik becak. Kira-kira ada nggak? Ya udahlah Pi. Begitu dia. Ibu pun kadang-kadang mintanya pun kadang-kadang payah pula. Yang punya suami Bu ya. Ada juga orang nanya, bagaimana Pak Ustadz kalau saya kan nggak punya suami lagi, boleh nggak minta sama suami tetangga? Nggak usah cari kerjaan, nggak usah cari kerjaan aja ya kan. Nah ini sabar Bu. Jadi jauh-jauh kita ke Mekah kadang-kadang cuman kerjaan awak matikan AC, hidupkan AC, matikan. Ngapain lah jauh-jauh sampai sana? Yang tahan AC hidupkan, yang nggak tahan dimatikan. Itu saja kerja. Kalau tidak berantem Bu. Kebetulan satu tempat orang itu tersebut satu kamar, itu kadang-kadang kamar. Ya. Nah ini saudara hadirin, baru yang terakhir Bu, paling tidak perbanyaklah Bu doa. Sebenarnya Bu, siapa tahu besok lusa Ibu mau berangkat, di sini dulu Bu tobatnya Bu. Salat sunat wudu, tobat hajat Bu 40 malam Bu. Ya, bertobat dulu sini Bu, nanti sana tinggal ngulangi. Kenapa Pak Ustaz? Apa kebiasaan kita Bu di sini yang tak baik? Kalau belum ditobati Bu, nanti sana nampak Bu. Biasa cerewet Bu, nanti sana cerewet aja. Ya, apa? Jadi mau apa? Apa? Semua salah Bu. Dikasih orang makannya begini salah, dikasih orang begini masak. Ya, dia makannya kepingin seperti dia punya tersebut di kampung dia. Mana bisa? Seperti di kampung awak pula makanan awak. Awak dari Sipiongat sana, mesti naik daun ubi tumbuk dikerek. Ya di mana nyarinya? Ya nggak mungkin lah. Ya. Jadi memang harus seperti itu. Perbanyak doa. Ya Allah, ya Rabbi. Sesuai dengan doa kita Bu. Itulah sebabnya Bu. Orang pergi haji Bu. Rata-rata. Nggak ada Bu yang tambah miskin. Enggak.
Rata-rata orang sudah berangkat ayu tambah kaya, Bu. Rata-rata. Heran kita, Bu. Ya, orang berangkat haji itu rata-rata nggak ada yang tambah miskin, tambah kaya, Bu. Hah, bukan tanggung, Bu. Padahal untuk tahun ini aja kabarnya, Bu, 36 juta, Bu. Berarti maulah tahun depan 40, Bu. Ya. Jual rumah pun awak kadang-kadang belum tentu. Kita jual rumah 100 juta misalnya, untuk haji 40, anak awak 6, minta 10 juta satu. Tekor saudara hadir. Nggak dikasih, perang. Itulah orang tua nggak adil sama anak, macam-macam saudara hadir. Nah ini sekedar saudara hadir, tausiah kita, cara mencapai supaya bisa tersebut haji hajjah yang mabrur. Sebab baginda Rasulullah berpesan, al-hajjatul mabrurah laisa lahu illal jannah. Kata baginda Nabi, haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali jazaul illal jannah, kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ruah rezeki kita semuanya, bisa kita berangkat kembali pula nanti sama-sama sana, satu kloter saudara hadir. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.